Jika menilik betapa besarnya gaji yang diperoleh jajaran direksi Pertamina, lebih dari 1 miliar per bulan, setara dengan gaji dirut Coca-Cola, Pak. Bahkan kami cek setara dengan gaji CEO Google, yang merupakan perusahaan global dengan valuasi dan market yang memang mendunia. Bahkan itu kalau ditambah dengan tantiem, dividen, kemudian kompensasi finansial lainnya, maka THP yang diberikan kepada direksi Pertamina 4 miliar per bulan. Jauh lebih besar daripada gaji Presiden Republik Indonesia, bahkan jauh lebih besar dari gaji Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pak. Ini amat sangat terlalu luar biasa. Maka seharusnya dengan angka sefantastis itu, direksi wajib bisa memberikan pelayanan terbaik, wajib bisa menghadirkan BBM berkualitas, wajib bisa memberikan BBM yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, bahkan bisa membuat profit yang impactful bagi negara, harusnya. Tapi nyatanya apa? Malah merugikan negara dan melukai rakyat kita hari ini. Bahkan kalau kita lihat di laporan keuangan anak usaha Pertamina, yaitu Pertamina Patraniaga, kompensasi bagi manajemen kunci termasuk direksi dan komisaris mencapai 19,1 juta US dollar atau setara dengan 312 miliar. Bayangkan, duit sebanyak itu kalau dipakai untuk MBG misalnya, bisa memberikan makan kepada 31 juta anak kita, Pak. Atau kalau itu diberikan kepada para guru P3K, para CPNS kita yang diprank oleh negara hari ini, maka itu bisa mensejahterakan mereka sampai nunggu mereka menjadi PNS, Pak. Bukan bermaksud bagaimana, hanya mereminder, Pak. With great power comes great responsibility. Maka evaluasi manajemen beserta remunerasinya di BUMN ini sangat-sangat urgent untuk segera dilakukan. Kemudian yang keempat, Pak Dirut. Karena itu saya mengusulkan kepada pimpinan DPR RI, kepada pimpinan Komisi 6, untuk bagaimana segera dibentuk panja BBM Pertamina. Karena jangan berhenti pada pion-pion yang sudah terjerumus ini, Pak. Jangan kemudian ini keluar dari mulut singa masuk ke kandang macan, Pak. Tetapi ini kesempatan untuk membersihkan Pertamina secara menyeluruh. Maka nanti kasihan juga kepada Danantara ketika mereka harus memikul beban berat karena ternyata Pertamina sebagai BUMN terbesar ternyata boncos dan gembos, Pak. Maka melalui pansus BBM ini kita bisa panggil mantan direksi Pertamina Pak Ahok, yang beliau juga mengkonfirmasi bahwa kalau diundang di tempat ini beliau akan hadir. Kita akan undang mantan komisaris, begitu juga mantan dirut Pertamina Bu Nike, begitu juga mantan dirut-dirut di era ketika dulu Petrol dibubarkan misalnya, Pak. Kita juga bisa memanggil produsen booster PRON BBM. Jangan-jangan memang Pertamax adalah Pertalite yang diberikan booster. Maka di kesempatan ini juga saya membantah pernyataan PLT Dirut Pertamina Patraniaga ketika rapat dengan Komisi 12. Beliau menyatakan bahwa tidak ada aditif yang bisa menambah RON. Kenyataannya, Pak PLT, kenyataannya ketika Bapak buka Google, ketika Bapak buka e-commerce, banyak sekali perusahaan yang kredibel, yang menjual aditif, yang menjual booster, yang bahkan menjanjikan bisa menaikkan 5 poin. Misalnya dari RON 90 ke 95 yang jauh lebih besar dari Pertamax begitu. Maka saya sangat yakin, masih banyak mafia, koruptor, penjahat lain yang masih bercokol di Pertamina ini. Mereka tinggal menunggu giliran saja untuk duduk pada posisi strategis. Yang artinya Pertamina tidak akan pernah sehat, karena di dalam tubuhnya masih tersebar virus-virus yang dorman, sedang tidur dan menunggu time yang tepat untuk bangun, atau bahkan mereka bangun cuman belum ketahuan, Pak. Maka kami usulkan panja BBM Pertamina untuk segera dilakukan untuk mengusut dari hulu ke hilir, Pak. Untuk melihat siapa saja yang terlibat dalam proses pengoplosan ini, Pak. Maka Bapak harus belajar dari Presiden Georgia. Bagaimana Georgia, Pak? Saat itu adalah negara dengan polisi lalu lintas terkorup di dunia. Bagaimana kemudian dengan keberaniannya pemimpin Georgia mengambil satu sikap dalam semalam mereka memecat hampir seluruh polisi lalu lintasnya yang korup. Dunia kaget. Bahkan rakyatnya sendiri takut, Pak. Takut apa? Takut kemudian ada instabilitas keamanan karena tidak ada polisi lalu lintas lagi. Tapi jangan tahu hari ini Georgia menjadi salah satu negara yang sukses dalam memberantas korupsi. Yang ini harus Bapak lakukan, Pak. Mohon maaf, mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Di samping Bapak, Pak Alfian, beliau mantan dirut Pertamina Patraniaga. Bapak percaya beliau tidak terlibat? Saya juga tidak percaya. Tapi kalau kita belajar di negara Jepang, terlibat tidak terlibat, harusnya Pak Alfian mengundurkan diri dari direksi Pertamina untuk membuktikan dulu. Baik,
Di sini kita sudah mendengar penyampaian dari anggota Komisi 6 DPR, yaitu Bapak Mufti Anas, yang mana beliau mengkritisi terkait kasus korupsi yang ada di Pertamina. Untuk itu saya sangat tertarik melihat pendapat-pendapat dari teman-teman terkait kasus tersebut. Ada anggota yang tidak setuju panggil Ahok sebaiknya mundur saja. Panggil periksa KPK semua. Kalau 1.000 triliun kalau dibayar hutang negara itu lebih baik, tapi ini dikorupsi. Suatu negara kalau korupsi negara itu bisa hancur, tangkap koruptor. Kalau anggota DPR koar-koar tentang korupsi, tetapi kalian tak mau mengesahkan UU Sita Aset Koruptor. Hebat Pak Wakil, terkait wakil rakyat masih ada yang pinter dan bisa bekerja untuk NKRI. Semoga ini betul. Sehat dan panjang umur. Ini baru DPR yang peduli rakyat. Semoga rakyat bersama Bapak. Budaya mengundurkan diri itu bukan budaya kita. Budaya kita itu korupsi. Ini baru berkata bicara demi rakyat. Setuju Bapak. Gaji besar, tapi madi korupsi karena moral yang serakah, harta, dan ada niat dan kesempatan karena ada celah hukum yang bisa disuap. Baik, kita lanjut. Udah jelas di Rut Pertamina nggak ada tanggung jawabnya, harus ditangkap dulu sambil disidik. Yang paling menyakitkan, suka ada yang menyalahkan rakyat, udah sakit terus digebukin pula. Ini DPR yang ingat akan akhirat surakan kebenaran Pak bela rakyat kecil. Pertamina dibubarkan saja biar kita dikelola negara Korea Utara. Semua pejabat pasti terlibat, makanya aman-aman aja. Korupsi nggak ada matinya, rusak ini negara hancur kalau begini terus. Satu-satunya jalan untuk membasmi korupsi di negara kita hanya dengan memberlakukan hukuman mati bagi para koruptor dan sita harta kekayaannya untuk kepentingan negara, demikian juga untuk para Menyala Pak, memang yang pertama yang harus diselesaikan. Negara adalah hukum, harus benar-benar. Adi, jangan-jangan tikus berdasi. Bersenang rakyatmu banyak. Yang nangis gak bisa akan bayar, anak sekolah juga susah. Undang Pak Ahok untuk membongkar semua Pertamina. Setuju banget Pak, supaya Indonesia maju Pak. Benar, usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Mantap, PDI Perjuangan untuk rakyat. Terbaik, kolasi bajingan di Pertamina rakyat mendukung MUP PDIP. Gimana Erick Thohir? Gaji sampai miliaran tapi masih haus saja seperti minum air laut. Kasihan kepada Pak Prabowo ngurus koruptor berjemaah. Jalan satu-satunya harus mendemonstrasi. Jalan satu-satunya harus demonstrasi besar-besaran, ganti semua pimpinan pemerintah Pertamina, ganti semuanya. Rakyat Indonesia siap perang melawan para koruptor, maling, rampok, pengkhianat negara, dan rakyat Indonesia harus dibersihkan sama rakyat Indonesia khususnya tertindas. Bukti bahwa gaji besar tidak mengurangi niat pejabat untuk korupsi. Niat Pak Presiden untuk naikkan gaji hakim dan jajaran yudikatif sebaiknya dilupakan saja. Saya PNS, pensiun S3. Waktu kerja tunjangan Rp600.000. Kerjanya sangat teknis dan ladang-ladang pulang malam. Lihat gaji Pertamina heran, terlalu jomplongan. Dampai pensiun pasti tidak sampai 1 miliar. Perlu evaluasi tuh gajinya Pertamina. Alah, cuman omong-omong tok lah, orang mungkin dan engal-engal Pimpinan negeri ini yang jelas melanggar hukum dan menyengsarakan rakyat aja didiamkan. Hukum di negeri ini hanya untuk rakyat kecil.
Kalau punya dan punya malu, mundur ndaklah maling kok berkuasa. Selama eksekutif ada keterlibatan di dalamnya, proses hukum akan berhenti di kelas teori. Di tingkat teknis saja harus diusut sampai ke level kebaik. Gaji besar, korup besar, unsur pimpinan harus segera diganti dan diselidiki. Dugaan korupsi berjamaah yang merusak Pertamina terus-menerus. Harga BBM di Indonesia mahal dibandingkan Malaysia. Ini juga dijadikan analisis pakar ekonomi Indonesia. Ada apa dan gak pernah bersuara. Masalah korupsi harus dirombak total. Siap? Yang dalangnya diganti karena yang mainkan wayang. Jadi ganti cerita, korupsi menjadi konsisten dan amanah. Jadi pemimpinnya harus bersih kalau ingin lebih baik. Memang rawan penegakan hukum. Polisi, jaksanya, pejabatnya harus bersih. Kalau bawahan tergantung atasan. Itu yang harus digarisbawahi. Pak Prabowo harus didukung. Kalau tidak mau jadi apa negara diterima kasih. Korupsi tidak berpikir seperti itu. Ya, seharusnya pimpinan tertinggi mengundurkan diri. Menteri BUMN. Di Indonesia tidak ada tradisi rasa malu. Jangan disamakan luar negeri, karena rakyat Indonesia biasa masak sayur rebus. Puasa-puasa nggak takut masih banyak oknum yang suka berkata berbohong gara-gara korupsi Pertamina demi harga diri, demi uang. Ini wakil rakyat yang sesungguhnya, tapi harus hati-hati negeri ini kalau ada orang yang jujur banyak musuhnya, karena banyak babi-babi berkeliaran yang siap menyeronggot. Baik, itulah pendapat-pendapat dari teman kita terkait video yang sudah kita tonton tadi. Jadi jika ada teman-teman yang ingin berikan pendapat, berikan pendapatmu sebaik-baik mungkin untuk mendukung terus Indonesia ini, terkhususnya channel ini. Dukung terus channel ini untuk menggali semua informasi-informasi terkait kasus-kasus atau berita-berita terbaru. Demikian, terima kasih.